Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Dunia Karisma. Bertepatan sore ini kita tadi sudah menyelesaikan pengambilan benda bersejarah, yaitu kita mendapatkan satu kantong macan, yang kedua mendapatkan tasbih. Alhamdulillah, walaupun sulit pengambilannya, tetapi masih bisa kita wujudkan dan kita bisa ungkap sejarahnya. Dan alhamdulillah, setelah kita pengambilan itu, kita istirahat sejenak. Sekarang kita akan mengungkap kembali sejarahnya, tetapi di channel YouTube Dunia Karisma kita akan mencari benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan hari ini kita mengungkap dan mencari benda-benda bersejarah bisa kita wujudkan dan bisa kita nyatakan semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Dan di situ juga saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya, karena setiap benda yang kita wujudkan semuanya itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan, ya. Pengambilan barang pusaka juga apabila bisa terwujud, bagi Anda yang percaya semuanya itu dari kebesaran Allah, bukan dari saya. Bagi Anda yang tidak percaya pengambilan barang pusaka, Anda menonton, karena kita ini bukan menunjukkan pengambilannya, tetapi hanya untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan untuk pengambilan barang pusaka, yaitu kita memakai mediator minyak. Yang kedua, kita memakai mediator garu. Jadi kita akan selusuri dan kita akan mencari benda-benda bersejarah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan, kita bisa mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita akan cari, kita selusuri. Oke, yuk. Oke pemirsa, kita akan selusuri saudara teman kita yang bernama siapa Kang namanya? Gofar. Kang Gofar. Kang Gofar ini nggak pernah jenuh-jenuhnya untuk mengikuti pengambilan barang pusaka dan unsur sejarah. Gimana menurut Kang Gofar, Kang? Mantap. Mantap? Penuh perjuangan. Oh iya. Dibagi dua aja, Kang. Kalau digabung jadi satu, suka hidup apinya. Iya. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar, ya. Di sini ada sosok sinar. Nanti coba kita wujudkan ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Tiga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru idza arada. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Permisa, kita mendapatkan sosok benda. Kalau kita lihat kayaknya sejenis kepompong ya. Bismillah. Ya, ternyata kepompong permisa. Ini kalau kita lihat sosok penunggunya, kalau wujud palsunya, ini sosok seorang kiai, ya, sosok seorang kiai. Tapi kalau wujud palsunya, ialah sosok makhluk jin, besar tinggi, ya, itu besar tinggi. Kelebihan dari sosok makhluk jin tersebut ini untuk kekebalan, ya. Tapi kalau wujud palsunya, ini sosok seorang kiai, ya. Kelebihannya tidak lain hanya untuk menjaga badan atau untuk kekebalan, ya. Masih ada pasangannya. Dia bilang katanya ini ada pasangannya. Pasangannya ini hanya satu orang yang punya. Jadi di waktu orangnya itu sudah nggak ada lagi, sudah kembali ke rahmatullah. Barang tersebut ini nggak ada pemiliknya. Jadi kemana dia pergi, barang ini nggak bisa jauh dari pasangannya. Coba nanti kita wujudkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'an la yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba didekatkan dulu kamera, Mas. Ya. Kita semprot dulu ya. Udah dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru sardas an yakuna lahu fayakun. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata barangnya sejenis batu. Batu. Ya. Batu kecombong. Ini penunggunya, kalau kita lihat wujud palsunya, ini sosok macan, ya, sosok macan. Yang ini sosok seorang kiai, ya. Ini sosok macan, ini sosok seorang kiai. Kepunyaan hanya satu orang dulunya, ya. Jadi dia sering memegang dua benda ini. Yang ini untuk kekebalan, yang ini macan putih untuk dia lari cepat atau bisa menghilang. Ini kelebihannya, ya. Tapi kalau sosok macan putih ini, penunggunya tidak ada lain ya, sosok makhluk jin juga, ya. Kalau wujud aslinya dia sosok makhluk jin itu nggak besar dengan makhluk ini. Dia seperti manusia biasa, tapi kepalanya botak, ya. Terus dia memakai cawet warna hijau yang kita lihat wujud aslinya. Kukunya panjang-panjang, kupingnya lancip, ya. Yang kalau kita lihat wujud aslinya. Tapi kalau wujud palsunya dia sosok seperti macan putih. Dan kelebihannya dulu dipakai berjalan atau melangkah lebih cepat, ya. Terus kelebihannya juga terkadang tidak terlihat atau tidak nampak kepada orang yang memegangnya ini. Alhamdulillah kita mendapatkan dua benda pusaka, yaitu sosok batu
penunggunya sosok macan putih. Yang kedua, kita mendapatkan sosok besi kuning kepompong yang dibuat dari benang sutra emas. Kelebihannya untuk kekebalan, tetapi isinya sosok seorang kiai. Alhamdulillah kita bisa wujudkan benda pusaka ini, tetapi kalau yang ini tidak akan kita berikan cenderamata. Tetapi kalau yang ini berkemungkinan kita akan berikan sebagai cenderamata, tetapi isinya akan kita buang, ya. Isinya kita akan buang, bendahnya atau batunya nanti kita akan berikan sebagai cenderamata. Cenderamata ini penghargaan dari channel-channel kita, tidak dipungut biaya dan mahar apapun tidak dipinta, tetapi ongkos ongkirnya ditanggung Anda sendiri. Jadi kalau ongkos ongkirnya ditanggung kita, mending kita nggak usah kita berikan, mending kita simpan aja, ya. Itu aja penjelasan, kita akan selusur lagi, mudah-mudahan bisa kita temukan benda sejarah yang lain. Oke, pegang dulu kan. Ya, dia mati kan? Oh, sudah ada apa itu? Iya nih. Sebelah sana ada, tapi kita lewat dari sini agak sulit. Coba kita keluar aja. Sulit nggak lewatnya? Kita lewat dari sini aja. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok benda pusaka, tapi kita belum tahu sejenis apa. Nanti coba kita selusuri. Sebelum kita selusuri, coba dibersihkan dulu, biar kameramen bisa dengan leluasa. Ya. Sip. Gak usah, ini aja Kang, karena kita mau diwujudkan di sini. Di situ juga ada, gua lihat. Kita ngasep di situ ada sinar lagi, keluar sinarnya. Nanti kita wujudkan juga di situ kalau memang bisa. Sudah diselusuri, coba diselusuri dulu Kang. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa ala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata. Inna ma'al Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah. 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 Kita mendapatkan sosok Semar. Masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru sarkasan ayakun ayakan Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. 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 Ternyata sepasang kita mendapat. Coba dipegang, dingin kali. Iya, dingin, pegang. Permisa, yang kita lihat di sini sosok penunggunya ada dua, sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Yang perempuan penunggunya di sini, yang laki-laki penunggunya di sini. Yang perempuan ini tujuannya untuk memikat
Yang laki-laki ini tujuannya untuk menarik, ya. Jadi dua unsur benda pusaka ini untuk pemikat dan penarik, ya. Tinggal tergantung manusianya. Apabila kalau manusianya itu digunakan untuk pasangan, ya akan dipikat dan ditarik. Tetapi kalau untuk di bidang usaha, usahanya itu akan naik dengan sosok makhluk jin tersebut, ya. Kalau saya lihat ini, kalau wujud palsunya ini sosok seorang nenek-nenek bungku. Yang ini wujud palsunya juga sosok seorang kakek-kakek dan bungku. Tapi kalau wujud palsunya, ini wujud palsunya. Kalau wujud aslinya sejenis sosok jin perempuan dan ini sosok jin laki-laki. Dia ini memang berpasangan. Dia tujuannya memang sengaja dipersatukan ini untuk meningkatkan agar supaya orang yang memegangnya ini untuk di bidang apapun bisa kembali sukses dan berhasil. Nah, kita ungkap ini sejarahnya ini semata-mata kita ungkap ini bukan untuk menunjukkan permisah agar supaya barang ini harus dipegang dan harus digunakan untuk di bidang usaha orang yang lagi kesulitan, tidak. Jadi kita buka ini semuanya ini sosok unsur makhluk jin, dan unsur sosok makhluk jin ini kalau kita gunakan meminta dengan barang ini berarti sama aja kita menyembah Allah, ya. Tetapi kalau kita ungkapkan sejarah ini agar supaya manusia itu tahu berarti barang pusaka yang ada di dalam ini semuanya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi kita gunakan ini, kita tunjukkan ini berarti barang ini tidak ada lain hanya sosok makhluk jin. Alhamdulillah hari ini kita sudah mewujudkan dua benda pusaka. Yang tadi juga dua benda pusaka, ini juga dua benda pusaka, tetapi beda-beda benda pusakanya. Yang satu kita mendapatkan besi kuning dan batu kecombong, yang ini kita mendapatkan sosok keris Semar Mesem sepasang. Masih ada lagi itu satu, coba lihat itu, coba kita wujudkan lagi, yang dipegang dulu. Auzubillahi Subhanallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Inna ma'amruhu idza arada an yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Inna ma'amruhu idza arada an yakuna lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba dilihat. Ada enggak? Iya tuh, itu batu putih kayak. Batu putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya jepit permisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Batu kecombong lagi permisa kita dapat. Ini tapi unik sekali nih batu combongnya. Ya. Dalamnya ada berliannya. Ya enggak? Ya. Ini batu ini bukan sosok macan yang kita lihat pemirsa. Ini yang kita lihat sosok perempuan, sama seperti yang kita dapatkan dulu. Tujuannya untuk memikat perempuan. Jadi kalau digunakan dengan rambut perempuan dimasukkan ke dalam ini. Kalau orang dulu digunakannya dimasukkan rambut ke dalam batu combong ini, terus dibakari menyan sambil disebut nama orang dan binnya. Sosok rambut yang disebutkan itu dia tidak akan bisa tidur nyenyak, ya. Teringat, terbayang kepada orang yang mengerjakannya. Berarti menggunakan yang seperti ini udah menyimpang dari syariat Islam, ya. Jadi kita mengungkap ini penunggunya sosok makhluk jin, ya. Sosok makhluk jin yang bersarang di dalam tubuh, di dalam benda pusaka ini, dan benda pusaka ini tujuannya untuk memikat atau menundukkan sosok seorang perempuan atau sosok seorang laki-laki, tinggal tergantung orang yang menggunakannya. Alhamdulillah kita mendapatkan berapa benda, Kang? 5 ya. Apa ya sama ini? Nanti Kang. Kita mendapatkan benda 5. Ini juga kita sudah tahu penunggunya sosok makhluk jin. Kita coba kita selusuri lagi, kita cari lagi benda sejarah. Mudah-mudahan bisa kita temukan, bisa kita dapatkan. Apabila masih kita temukan, kita dapatkan, kita akan ungkap juga sejarahnya. Ini tolong dipegang. Garunya ditutup lagi habis.
usah banyak-banyak, dikit aja. Banyakan ini. Ya, pengiritan. Oke pemirsa, sebelum kita melaksanakan, kita pakai garu dulu yang baru, karena yang ini sudah habis. Ini sengaja kita matikan, takut nanti terjadi kebakaran, jadi kita matikan aja dulu. Kita bakar yang baru. Mudah-mudahan kita memakai garu yang baru ini bisa kita dapatkan lagi unsur sejarahnya atau benda-benda pusaka. Oke pemirsa, ayo kita coba mencari lagi, mudah-mudahan bisa kita temukan unsur benda bersejarah. Kenapa? Baik tadi kuasa. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sosok sinar ini berupa apa. Nanti coba kita wujudkan ya pemirsa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Inna ma'amru sa'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa,
Tadi yang kita wujudkan tadi nggak nyata, ya Kang Yosi ya. Ya. Setelah kita membacakan 2 kali doanya, penarikan baru bisa terwujud. Panjang sekali batunya, kayak sepur. Iya. Iya. Siluman ular yang nunggu pemirsa. Oh. Kita lihat ada sosok perempuan memakai mahkota, cantik kali, tapi badannya ular. Ini dulu digunakan untuk di bidang pengobatan apabila kalau disengat hewan atau binatang. Iya. Jadi ini digunakan untuk di bidang pengobatan, yaitu untuk disengat ular atau kalajengking atau sejenis benda atau sejenis makhluk-makhluk yang berbisa, ya. Karena kita lihat wujud asli wujud palsunya ini, dia sosok seorang perempuan memakai mahkota, tetapi kepalanya manusia, perempuan cantik, badannya ular, ya. Kalau kita lihat wujud ularnya itu seperti kayak besar, seperti kayak ular sawah, ya. Itu. Nah, perempuannya cantik kali, rambutnya panjang. Ini kelebihannya untuk di bidang pengobatan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda pusaka yang ke berapa Kang Yosi? Yang ke-6. Coba kita buka satu persatu. Ini ada. Senang sebelah sini. Ini Kang Nanang. Jangan ngetik Kang. Alhamdulillah hari ini pemirsa kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda pusaka yang mengandung unsur sejarah makhluk jin. Gua jauhkan dulu garunya, nggak tahan mata gua pedih. Yang pertama kita mendapatkan sejenis besi kuning kepompong, penunggunya sosok seorang kiai, wujud palsunya, tapi kalau wujud aslinya tetap dia makhluk jin ciptaan Allah, ya. Nggak ada manusia yang ada di dalam benda pusaka ini, karena manusia itu kalau sudah kembali kepada Allah dia akan menunggu di alam kuburnya, ya. Yang kedua kita mendapatkan sejenis batu combong, penunggunya sosok macan, ya. Jadi 2 benda pusaka ini kepunyaannya dulu 1 orang. Kelebihannya yang sejenis batu kecombong, dia untuk melangkah atau tujuannya kelebihannya untuk menghilang atau langkah lebih cepat. Tetapi kalau sejenis besi kuningnya untuk kekebalan atau jaga badan. Ini yang kedua. Yang ketiga kita mendapatkan sosok sepasang semar, yaitu penunggunya 1 nenek-nenek yang perempuan, dan yang kedua 1 kakek-kakek. Ini wujud palsunya, tapi kalau wujud aslinya tetap makhluk jin, ya. Kelebihannya dulu dipakai untuk orang di bidang usaha, ya. Ini. Jadi yang perempuan ini untuk pemikat, yang laki-laki untuk penarik, ya. Jadi sepasang ini kelebihannya beda-beda, pemikat dan menarik. Jadi pemikat itu orang itu merasa suka, penarik itu menjadi betah dan ngulang lagi, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kita mendapatkan batu kecombong, penunggunya sosok perempuan juga, tetapi tujuannya untuk memikat. Yang saya jelaskan dulu dipakai untuk memikat kalau dimasukkan rambut ke dalam ini. Kalau dulu dibacakan ayat, kalau ini tidak, digunakannya dengan cara memakai kemenyan atau sesajen, ya. Kalau yang dulu pernah kita dapat sama juga memasukkan rambut, tetapi masih memakai ayat dan bacaan Al-Quran, ya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Nah yang keenam terakhir kita mendapatkan sejenis batu panjang, ya. Tetapi gua nggak tahu nih batu apa. Yang kita ungkap isinya, penunggunya ini sosok siluman ular, tetapi kelebihannya untuk di bidang pengobatan atau untuk mengobati dari sengatan-sengatan apapun. Jadi kita nggak tahu, katanya kalau digunakannya di waktu disengat ditaruh aja di sini, ditempelkan, lalu dibacakan sholawat. Nanti insya Allah
penyengat itu akan hilang rasa sengatannya dan racunnya. Ini yang kalau kita lihat. Tapi kita ngungkap sejarahnya ini, kelebihannya bukan untuk kita biarkan di sini. Ini akan kita buang, ya. Karena kenapa akan kita buang? Kalau nanti kita tidak buang semua benda-benda ini, khodamnya kalau tidak kita buang, takut orang yang menggunakannya nanti disalahgunakan. Jadi sengaja kita buang khodamnya, yang kita berikan hanya untuk cenderamata, yaitu sejenis batu, ya. Selain dari batu tidak akan kita berikan sebagai cenderamata. Nah, batu ini akan kita berikan sebagai cenderamata, yang ini tidak akan kita berikan karena nanti takut disalahgunakan. Ini nanti kita akan hancurkan, ya. Tujuan kita mengambil ini hanya untuk mengungkap sejarah. Nah, yang ini kita akan berikan, tetapi isinya akan kita buang, isinya akan kita lepaskan, agar supaya orang yang memegang itu tidak disalahgunakan, ya. Mungkin ini aja yang kita jelaskan, pengungkapan sejarah. Mungkin pengungkapan sejarah ini, inilah yang bisa kita ungkap sejarahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena pengungkapan sejarah ini tujuan semata-mata untuk permisa, agar supaya apa arti benda pusaka ini yang mengandung unsur sejarah, kita bisa mengetahui apakah yang kita lakukan itu menyimpang atau tidak dari syariat Islam. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali istirahat dulu situ. Jangan dimatikan dulu. Berapa lama itu? Aduh, capek juga. Ayo kita dewek begawe. Yang disuruh begawe dah galak. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini Kang Yosi kalau nak jengok barangnya, penggemarnya. Ini jangan dikasihkan, ini tidak bakal kita kasihkan lagi yang ini. Yang ini baik, batu-batu ini baik. Nah, peganglah. Banyak juga hari ini. Oh, capek. Dua konten kita galau. Dia bos besar dah galak, dia begawi. Pacak ngatur dia. Bapak bela. Maksa nyerah kita kalau sudah ngomong macam itu. Tetap. Ya, oke.